Пусти. Ты что творишь? Тебе вопрос, что, потерялся, что ли? Мамку ищешь? Halo teman-teman, apa kabar? Semoga kalian semua selalu sehat dan menjalani hari yang menyenangkan. Pada video kali ini saya akan menceritakan sebuah film action yang sangat seru berjudul Russian Red. Film ini berkisah tentang balas dendam seorang tentara bayaran ketika ayahnya dihabisi tepat di hadapannya yang saat itu masih berusia 8 tahun. Seperti biasa, saya tidak suka bertele-tele di awal. Sebaiknya langsung saja kita mulai alur cerita selengkapnya. Di awal film kita akan diperkenalkan dengan seorang tentara bayaran bernama Nikita. Di hari itu Nikita dan satu orang rekannya ditugaskan untuk memantau seorang ketua mafia yang berjuluk Hantu, di mana saat itu kelompok mafia hantu akan melakukan sebuah transaksi senjata ilegal bersama dengan kelompok mafia dari Afrika. Awalnya misi ini berjalan sesuai rencana, sampai akhirnya si ketua mafia berjuluk Hantu tersebut tiba di lokasi, di mana sosok si hantu ini membuat Nikita teringat kembali akan sebuah kenangan pahit di masa lalu, di mana ternyata si ketua mafia tersebut merupakan atasan ayah Nikita yang seorang mantan pasukan khusus. 20 tahun yang lalu ayah Nikita mengetahui bisnis senjata ilegal yang dijalankan oleh si hantu, dan ia berusaha menasehati sang komandan untuk segera menghentikan bisnis ilegalnya tersebut sebelum semuanya terlambat. Si hantu yang khawatir kebusukannya akan terbongkar malah dengan tega menghabisi ayah Nikita tepat di hadapan Nikita sendiri yang saat itu masih berusia 8 tahun. Пусти. Mengetahui kalau yang menyewa jasanya adalah pelaku yang membunuh sang ayah, Nikita pun berniat memanfaatkan kesempatan emas ini untuk balas dendam. Mengingat ia sudah puluhan tahun melacak keberadaan si pelaku, namun selalu berujung kegagalan. Dan di hari ini tanpa sengaja si pelaku memunculkan diri tak jauh dari hadapannya. Nikita pun bersiap akan membidik kepala si hantu, namun rekannya malah berusaha menghentikan aksi Nikita, hingga tembakan yang ia lepaskan seketika meleset. Ты что творишь? Tembakan dari Nikita membuat kedua kelompok mafia ini menjadi panik dan sontak saling melepaskan tembakan. Kelompok mafia hantu pada akhirnya menyadari bahwa kedua tentara seni perbayaran yang mereka sewa ternyata adalah pengkhianat, dan inilah yang mereka lakukan. Nikita selamat dalam ledakan tersebut, namun tidak dengan rekannya. 3 bulan pun berlalu. Terlihat Nikita tengah bersembunyi di sebuah tempat terpencil, karena hingga kini dirinya masih menjadi buronan kelompok mafia hantu. Namun di tengah persembunyiannya tersebut, Nikita menghabiskan waktu untuk berlatih bela diri, serta mempertajam insting bertahan hidup, karena yang akan dihadapi bukanlah kelompok mafia sembarangan. Keesokan harinya terlihat Nikita sedang bersiap-siap untuk menemui seorang klien yang akan memakai jasanya. Singkat cerita, Nikita pun akhirnya bertemu dengan si klien tersebut yang bernama Sergei. Dalam misi kali ini, Sergei menugaskan Nikita untuk membajak sebuah pabrik minuman. Tujuannya tak lain untuk membuat para pemegang saham di pabrik tersebut mau menyerahkan saham mereka kepada Sergei. Tetapi dalam misi kali ini Sergei harus bekerja sama dengan kelompok preman amatir yang masih belum berpengalaman. Bahkan salah satu dari mereka terdapat seorang wanita yang berprofesi sebagai seorang notaris. Awalnya Nikita menolak bekerja sama dengan mereka, sebab seharusnya Sergei menyewa tentara bayaran yang sudah berpengalaman seperti dirinya.
Namun semua keputusan ada pada Sergei yang tetap ingin memakai jasa para preman tersebut. Akhirnya Nikita pun setuju, namun dirinya yang akan memimpin misi ini. Setelah itu Nikita pun menegaskan kepada para preman tersebut bahwa dalam misi nanti mereka harus mengikuti perintahnya. Тебе вопрос, чё, потерялся, что ли? Мамку ищешь? Я вижу, уже познаком. Пойдем. Sebelum memulai misi, Sergei mengatakan kepada Nikita CS bahwa para pengawal di pabrik tersebut tidak memiliki senjata yang memadai. Jadi tidak perlu ada baku tembak yang sampai harus memakan korban jiwa. Cukup hanya dengan melumpuhkan mereka saja. То тебе будет не по карману. Обезвредить охрану. Без моего приказа никуда не... Sementara di pabrik tersebut terlihat para pemegang saham sedang melakukan meeting. Lalu tak lama datanglah Sofia yang merupakan sekretaris di perusahaan tersebut. Saat ingin menyerahkan berkas, Sofia sempat dilecehkan oleh salah satu dari mereka. Sofia yang tak terima secara refleks menampar pria tersebut. Пожалуйста. Lalu datanglah direktur perusahaan itu yang bernama Mickey. Tak terima ditampar, pria ini lantas mendesak Mickey untuk segera memecat Sofia. Namun Mickey menolak, sebab Sofia adalah sekretaris terbaik yang pernah ia miliki. Pada saat yang sama, kelompok Sergei telah tiba di pabrik tersebut, dan mereka berhasil menyusup ke dalam secara mengendap. Sebelum bertindak, terlebih dahulu mereka meretas CCTV. Setelah hal itu selesai dilakukan, para preman tersebut mulai beraksi dengan penuh semangat, melumpuhkan satu persatu para pengawal yang berjaga di lantai bawah. Фалоимитаторы в жопу! Di balik tampang mereka yang urak-urakan, ternyata para preman ini cukup lihai dalam berkelahi. Terbukti dengan mudah mereka bisa melumpuhkan para pengawal tersebut. Setelah itu Sergei muncul dan segera membawa semua pasukannya menuju ke lantai atas. Di sana terdapat para bodyguard pemegang saham sedang bersantai di kantin. Nikita lantas menghampiri dan meminta mereka secara baik-baik untuk menyerah saja. Tetapi tampaknya para bodyguard tersebut lebih memilih baku hantam daripada diatur-atur. Мирному. Мир. Para preman yang memang hobi baku hantam dengan senang hati ikut bergabung. Setelah berhasil melumpuhkan para bodyguard itu, mereka lantas menuju ke ruang produksi dan harus kembali berhadapan dengan para penjaga di sana. Salah satu dari penjaga tersebut ternyata adalah sosok yang sangat kuat, sehingga para preman tersebut dibuat tumbang berkali-kali. Meskipun akhirnya orang ini berhasil dilumpuhkan, si ketua preman yang bernama Anton menjadi emosi dan berniat menghabisi pengawal tersebut. Akan tetapi Nikita melarang keras tindakannya. Di balik itu, Sofia terlihat tengah menggeledah sebuah ruangan di pabrik. Di sana ia lantas memotret sesuatu yang sepertinya sedang ia cari-cari. Seorang penjaga ternyata berhasil keluar dan segera menuju ke kantor polisi terdekat. Dia melaporkan terkait Sergei CS yang tengah menyerang pabrik tempat ia bekerja. Namun si ketua polisi malah memenjarakan pengawal ini dengan tuduhan laporan palsu. Usut punya usut, ternyata Sergei telah lebih dulu menyogok si ketua polisi ini untuk melancarkan aksi pembajakan pabrik tersebut. Setelah berhasil mengamankan lantai 1 dan lantai 2, Nikita dan Anton segera naik ke lantai 3. Di tengah perjalanan, Anton menegaskan kepada Nikita agar sebaiknya ia tidak bertingkah seperti seorang pemimpin dalam misi ini. Sebelum Anton hilang kesabaran dan membuat Nikita menyesal. Namun Nikita sama sekali tidak menggubris ancaman dari Anton tersebut. Lalu tiba-tiba listrik di pabrik tersebut padam. Menyadari akan hal itu, Mickey lantas menyuruh anak buahnya yang merupakan kepala keamanan untuk segera menghidupkan kembali listrik menggunakan generator cadangan.
Setelah listrik dihidupkan kembali secara otomatis, monitor CCTV kembali berfungsi dengan baik. Sehingga pada akhirnya si kepala keamanan menyadari bahwa pasukan Sergei telah menyusup ke dalam pabrik itu. Bahkan mereka telah berhasil mengamankan lantai 1 dan lantai 2, dan sekarang mereka sedang menuju ke lantai 3. Lalu dengan sigap ia menekan tombol alarm tanda bahaya, sehingga para pemegang saham berhasil menutup pintu lantai 3 tepat waktu sebelum pasukan Sergei masuk. Menyadari akan hal itu, para preman memutuskan untuk mendobrak pintu tersebut. Pada akhirnya mereka berhasil masuk. Namun mereka harus berhadapan dengan Mickey dan para pemegang saham yang bersiap siaga dengan senjata masing-masing. Kemudian Sergei maju lalu memaksa Mickey dan kawan-kawan untuk segera menyerahkan saham mereka sekarang juga. Namun sepertinya para pemegang saham lebih baik mati daripada jatuh miskin. Sehingga terjadilah baku hantam di antara kedua kubu. Setelah melewati baku hantam yang cukup melelahkan, pada akhirnya kelompok Sergei berhasil melumpuhkan para pemegang saham. Namun Mickey yang merupakan direktur perusahaan berhasil bersembunyi di ruangannya yang terkunci rapat. Sergei lantas mengatakan kepada Nikita kalau ia tidak akan bisa menjadi pemilik resmi perusahaan tersebut tanpa tanda tangan dari sang direktur yaitu Mickey. Oleh karena itu, Sergei memerintahkan para preman itu untuk segera menangkap Mickey dengan cara mendobrak pintu ruangan tersebut. Selanjutnya Sergei mendekati para pemegang saham dan memaksa mereka untuk segera menandatangani surat pemindahan kekuasaan. Penyerahan ini ditangani langsung oleh seorang notaris yang sebelumnya sudah disewa oleh Sergei. Pada saat yang sama para preman berusaha menghancurkan pintu tersebut. Tembakan tersebut hampir saja menewaskan salah seorang preman. Pada saat yang sama ketua polisi dan para anak buahnya mendatangi pabrik tersebut. Si ketua polisi memberitahu Sergei agar tidak terlalu membuat keributan karena suara tembakan tersebut terdengar sangat jelas dari luar dan hal itu bisa memancing orang-orang datang ke sana. Tetapi Sergei meyakinkan si ketua polisi bahwa sebentar lagi misi mereka akan selesai. Di dalam pabrik, Anton tanpa sengaja menemukan Sofia yang dari tadi bersembunyi di sebuah ruangan. Di sini Anton berniat ingin memperkaosnya. Untung saja Nikita segera datang dan menggagalkan aksi bejatnya itu. Anton yang tak terima lantas menantang Nikita untuk berduel dengannya 1 lawan 1. Di tengah duel, para preman pun muncul lalu ikut membantu Anton yang merupakan bos mereka. Namun Nikita yang seorang tentara bayaran terlatih bisa dengan mudah melumpuhkan mereka semua. Sofia berusaha lari, namun sialnya ia berpapasan dengan Sergei. Pada saat yang sama Nikita muncul dan disusul oleh para preman yang masih tak terima dikalahkan oleh Nikita yang hanya seorang diri. Hingga pengeroyokan kembali berlanjut. Namun Nikita yang sudah lelah pada akhirnya berhasil mereka kalahkan. Sergei lantas mengancam akan melecehkan Nikita jika Mickey masih belum keluar dari persembunyian. Hingga dengan terpaksa Mickey keluar dari persembunyian sambil menodongkan senjata. Nikita yang sudah sadar dengan sigap membawa Mickey dan Sofia kembali masuk ke dalam ruangan tersebut. Lalu ia segera merebut shotgun tersebut sembari berkata bahwa Mickey tidak pantas memegang shotgun milik ayahnya. Dari sini Mickey baru sadar kalau Nikita adalah keponakannya. Dan Mickey juga yakin kalau kedatangan Nikita ke sini tak lain untuk balas dendam kepada pelaku pembunuh ayahnya yang diketahui memakai pabrik minuman milik Mickey sebagai kedok menjalankan bisnis senjata ilegal. Tujuan Nikita menerima tugas dari Sergei dalam membajak pabrik tersebut sebenarnya bukanlah untuk mendapatkan uang, tak lain untuk memancing sang hantu keluar dari persembunyiannya.
Ternyata Nikita merupakan seorang agen rahasia yang ingin menghancurkan bisnis ilegal milik si hantu. Karena ia sudah mengetahui di mana gudang penyimpanan senjata milik hantu. Lalu tak lama muncullah sekumpulan anak buah hantu. Di luar pabrik mereka sempat bertemu dengan para polisi yang telah disogok oleh Sergei. Kedatangan mereka disadari oleh Mickey. Ia lantas menyuruh Nikita untuk segera meninggalkan pabrik. Karena Mickey takut Nikita akan bernasib sama dengan sang ayah. Jelas Nikita menolak, sebab momen ini sudah ia nantikan sejak lama. Menyadari kalau kelompok hantu memiliki senjata lengkap, para preman itu pun mulai panik, sebab mereka tak memiliki senjata apapun. Singkat cerita, anak buah hantu pun masuk ke dalam bersama dengan para polisi. Lalu mereka disambut oleh Sergei. Saat ditanya di mana Mickey, Sergei pun dengan santai menjawab kalau dirinya adalah pemilik perusahaan yang baru. Lalu dengan nada lancang ia mengusir semua anak buah hantu keluar dari pabriknya, sehingga terjadilah baku hantam dan baku tembak. Di tengah itu Nikita pun muncul dan berhasil menghabisi satu persatu anak buah hantu. Setelah itu Nikita menyuruh semua orang yang masih tersisa untuk segera keluar dari pabrik tersebut, termasuk para pengawal yang sebelumnya mereka sandra. Namun saat mereka hendak pergi tiba-tiba ternyata hantu dan anak buahnya telah muncul. Banyak yang tewas dalam penembakan tersebut, termasuk beberapa orang dari geng preman. Selanjutnya mereka yang masih tersisa lalu dikumpulkan untuk dijadikan sebagai sandera. Kemudian hantu bertanya, siapa dalang di balik pembajakan ini? Jika ada yang mau mengatakannya maka ia akan dilepaskan. Sergei lalu berdiri dan berkata, kalau dalang di balik pembajakan ini adalah seseorang bernama Nikita. Namun bukannya diampuni, hantu malah menghabisi Sergei saat itu juga. Tidak sampai di situ, hantu bahkan menantang para preman untuk berduel dengannya. Jika mereka menang, maka hantu berjanji akan mengampuni mereka semua. Namun tak ada satupun dari mereka yang selamat dari pukulan mematikan milik hantu. Anton yang tadinya sangar, sekarang nyalinya tiba-tiba menciut dan ogah untuk maju berduel dengan sang hantu. Setelah itu para anak buah hantu menaruh bom waktu di setiap sudut pabrik tersebut. Hantu berniat meledakkan pabrik itu agar bisnis ilegalnya tidak tercium oleh aparat. Namun tanpa ia sadari aksi mereka tersebut telah dipantau oleh Nikita yang masih berada di dalam pabrik. Hingga pada akhirnya mereka semua tewas di tempat. Mendengar suara tembakan, hantu pun segera membawa sebagian besar anak buahnya untuk masuk ke dalam pabrik dan menghabisi Nikita. Tanpa ia sadari Nikita sudah berada di luar. Lalu dengan sigap ia menghabisi dua orang anak buah hantu yang tengah mengawasi para sandera. Setelah itu Nikita melepaskan para sandera dan menyuruh mereka segera pergi. Kemudian ia masuk lagi ke dalam dan secara mengendap ia berhasil menghabisi satu persatu anak buah hantu. Dan ternyata Mickey, Sofia, dan Anton memutuskan turun dari bis dan berniat ingin membantu Nikita. Di dalam pabrik puluhan anak buah hantu tewas dihabisi oleh Nikita. Di samping itu Anton, Sofia, dan Mickey juga ikut melibatkan diri dalam baku tembak yang semakin memanas tersebut. Sialnya Anton tertembak di perut. Lalu ia sengaja memancing sekumpulan anak buah hantu untuk masuk ke dalam pabrik. Di sana ia menemukan sebuah bom. Anton berniat ingin mengorbankan dirinya untuk balas dendam atas kematian semua anak buahnya.
Pada akhirnya semua anak buah hantu tewas akibat ledakan tersebut. Dan kini hanya tinggal hantu seorang diri. Lalu Nikita pun muncul sambil menodongkan pistol ke arah bos mafia tersebut. Dari pengakuan Nikita, akhirnya hantu sadar kalau yang berada di hadapannya ini adalah seorang anak yang ayahnya telah ia habisi 20 tahun yang lalu tepat di depan mata kepalanya sendiri. Namun hantu tidak mau menyerah begitu saja. Ia lantas menantang Nikita berduel 1 lawan 1. Namun pada akhirnya Nikita berhasil membunuh si ketua mafia tersebut. Hingga dendamnya pun terbalaskan dan film pun selesai.